Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kemenangan Vietnam atas Malaysia menghidupkan kembali peluang Timnas U22 Indonesia untuk lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Syaratnya Garuda Muda harus menang 3-0 saat jumpa Myanmar. Timnas U22 Indonesia terus mengeleng diri jelang laga hidup mati kontra Myanmar U22 di Chiang Mai, Thailand. Dalam laga pamungkas grup C hari Jumat, Garuda Muda wajib menang besar jika ingin lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Pasukan pelatih Indra Safri tersebut diuntungkan dengan hasil laga grup B antara Vietnam kontra Malaysia hari Kamis. Vietnam menang 2-0 sehingga menghidupkan kembali peluang merah putih menembus 4 besar. Meski kalah dari Vietnam, Malaysia tetap punya peluang lolos ke semifinal karena memuncaki klasemen sementara runner-up terbaik. Namun Indonesia bisa menggeser Malaysia dengan syarat menang minimal 3-0 saat jumpa Myanmar. Jika menang 3-0, maka Indonesia memiliki gol plus 2. Indra Safri meminta Ivar Jenner dan kawan-kawan fokus memenangi laga melawan Myanmar. Saat kalah 0-1 dari Filipina di matchday pertama, Indra mengeluhkan performa anak asuhnya yang dinilai jauh dari harapan. Lini depan mandul, lini tengah miskin kreasi, sementara sektor belakang terlalu mudah kebobolan. Ya, dan seberapa besar peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal SEA Games? Kita telah bergabung bersama pengamat sepak bola, Bang Anton Sanjoyo. Selamat sore, Bung Joy. Salam olahraga. Selamat sore, salam olahraga. Ya, Bung Joy, tadi kita sudah lihat paket pembukanya ya, bahwa ya jalannya lumayan terjal. Nah, kalau kita lihat kansnya sore ini kita melawan Myanmar, targetnya kan 3 gol nih. Anda melihat seberapa besar peluangnya? Kalau sekadar menang 1 gol, saya rasa sih peluang cukup besar. Tapi 3 gol memang berat. Kenapa saya bilang berat? Karena dari skuad Indra Safri sekarang ini memang tidak ada pemain depan terutama yang betul-betul produktif. Saya cek di database mereka, semua pemain depan yang dibawa Indra Safri ini tidak produktif ketika mereka membela klub masing-masing. Jadi paling banyak itu mencetak 1 gol kalau tidak salah. Jadi yang lain bahkan belum pernah mencetak gol dalam beberapa penampilan mereka. Jadi faktor klinikal untuk mencetak gol mereka memang tidak punya. Nah ini yang menurut saya harus bisa diperbaiki ya. Masih ada beberapa waktu ya kemarin setelah kalah dari Vietnam, saya kira tingkat presentase peluang dan mencetak golnya harus ditingkatkan. Karena kemarin kan sebetulnya saya mencatat ada 3 atau 4 peluang bersih ya. Di antaranya Rafael Struijk punya peluang bersih, Arjuna juga punya peluang bersih, tapi ya tidak bisa menjadi gol karena menurut saya memang kemampuan di finishing touch-nya memang masih sangat lemah. Dan ini yang harus betul-betul diperhatikan. Dan saya merasa bahwa tekanan terhadap tim ini juga tinggi kan. Karena mereka statusnya juara bertahan, pemain muda lah, masih 22 tahun ke bawah. Jadi memang ada rasa bahwa Indonesia ini kan sekarang sudah di level tinggi di Asia gitu ya, dengan pencapaian tim seniornya. Tapi kan tim juniornya kan memang masih naik turun, belum stabil, belum konstan. Jadi tekanan terhadap mereka ini menurut saya juga tinggi, yang membuat kemarin itu pemain menjadi tegang. Bahkan Rafael Struijk yang sudah berpengalaman di sektor senior, juga Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, Ivar Jenner, semuanya tampil kaku, takut-takut dan banyak membuat salah. Saya rasa mereka harus main lepas lah. Karena tekanan itu menurut saya harus mereka lepaskan untuk bermain. Ini kalau analisa Anda tadi takut-takut ya, takut salah tadi, nervous sekali. Ini memang diamini dari banyak analisa bahwa tadi disebutkan di narasi juga lini depan mandul, tengah miskin kreasi, belakang apalagi. Anda melihat dengan kejadian yang kemarin ya melawan Filipina, apa yang harus kita perbaiki, formasi seperti apa yang harusnya sudah dipakai untuk nanti jam 6 sore ini, Bung Joy? Sebetulnya ketika melawan Filipina kemarin kan ada perubahan formasi yang cukup mendasar ya di babak kedua.
dua pemain digeser ke lini tengah untuk memperkuat lini tengah, sementara satu pemain disisakan, tapi lini belakang menjadi 4 pemain. Ini yang membuat pelatih Filipina pun mengakui mereka akhirnya sulit untuk mendapatkan bola dan memilih untuk bertahan total. Nah, problemnya adalah ketika Filipina bertahan total mengandalkan serangan balik, memang tidak ada peluang cukup banyak yang bisa diciptakan karena betul-betul rapat ya. Dan betul seperti di narasi di awal tadi, bahwa lini tengah Indonesia ini kurang kreativitas, kreasinya di tengah itu sangat kurang, monoton sekali serangannya, banyak dari sayap sih kanan kiri, tapi sudah terbaca kalau passing ke arah kotak penalti sudah ada 6 pemain Filipina di sana. Nah, mudah-mudahan Myanmar pun bermain lepas ya. Kalau bermain lepas itu keuntungan bagi Indonesia, karena menurut saya dari sisi kualitas Indonesia lebih baik lah. Nah, ini persoalannya apakah mereka mampu membuat kreasi serangan yang lebih banyak variasinya, kemudian bisa mencetak peluang itu menjadi gol. Dan ini yang saya kira dalam pertandingan melawan Filipina, sebelumnya juga mereka dalam pertandingan uji coba kan kelihatan betul ada masalah di sektor tengah dan depan. Nah, sektor tengah dan depan ini, kalau yang depan memang di sektor senior pun sama kan problemnya gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan sih tim ini bisa membuat gol awal ya, paling enggak 1 gol lah di babak pertama. Nah, kalau tidak ada gol di babak pertama atau tidak bisa mencetak gol, saya takutnya pressure-nya lebih tinggi ya di babak kedua gitu. Baik, minimal babak pertama sudah tancap gas 1 gol lah ya Bung Joy ya. Itu membuka harapan tadi bahwa 3 gol. Tapi Bung Joy, kalau kita lihat kan ini Anda menyebutkan juara bertahan ini kan memang bebannya, pressure-nya luar biasa ya kita. Dan ini yang dirasakan teman-teman di lapangan. Anda melihat kalau perbedaan nih Bang Joy di SEA Games sebelumnya dan SEA Games ini, apa yang membuat mungkin petanya agak sulit untuk kita? Justru status juara bertahan itu membuat pressure lebih tinggi kan. Ketika 2023 kan udah lama sekali nggak juara. Jadi kalaupun kalah itu tidak juara, ya udah lama juga nggak juara gitu loh. Tapi kan waktu itu kan yang main, menurut saya pemain-pemainnya jauh lebih matang di dalam kompetisi ya. Meskipun saya melihat misalnya Ramadan Sananta sekarang kan udah senior gitu kan, dia mencetak gol juga ketika melawan Myanmar kan. Bahkan Indonesia tuh terakhir kali menang 5-0 loh lawan Myanmar itu. Tapi memang menurut saya tim yang kemarin, yang 2023 lebih siap dari sisi mental dan pressure mereka tidak terlalu tinggi, sehingga kemudian mereka malah bisa bermain lepas. Dan sekarang meskipun targetnya hanya perak, tapi kan banyak orang mengatakan bahwa target perak ini cuma katuk pengaman saja dari PSSI, harusnya sih targetnya tetap emas. Dan rasanya dengan skuad yang kita miliki, dengan sejumlah pemain diaspora juga yang dipanggil, dengan sejumlah pemain yang sudah lama mengikuti di timnas senior, dengan pemain-pemain seperti Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, yang malang melintang di Liga Super. Saya rasa kan memang ini yang terbaik, cuma memang ketika per individu terbaik, belum tentu menjadi tim yang solid dan bisa mencetak gol. Mudah-mudahan ya Indra Safri, Bima Sakti di sana, ada Kurus juga, ada Kurniawan Dwi Yulianto, bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka dalam 2 hari terakhir ini. Karena menurut saya hanya itu. Kalau latihan-latihan saya rasa sih sudah cukup juga. Ya kan mereka sudah berkumpul juga cukup lama. Jadi tinggal kepercayaan diri lah. Oke, Bung Joy, kalau sekarang kita bergeser melihat lawan kita nanti ya, Myanmar ya. Bagaimana Anda melihat tim ini? Apa kelebihan dan kelemahan dari Myanmar menurut Anda? Myanmar yang sekarang menurut saya tidak tampil dengan konsisten ya. Tapi kalau Myanmar yang senior, memang mereka jauh lebih konsisten karena memang sudah jauh lebih matang. Kalau di tim junior ini kan juga nggak pernah menang lawan Indonesia. Yang kemarin saya lihat rekamannya melawan Filipina, mereka banyak sekali juga membuat kesalahan-kesalahan, terutama ketika masuk di lini tengah dan lini depan. Jadi saya rasa sih kalau kecepatan saya rasa Indonesia menang. Dari sisi ball skill semuanya, skill individu semuanya Indonesia di atas Myanmar. Tapi Myanmar sekali lagi karena mereka selalu dibesarkan dalam kondisi yang
tidak ideal negara-negara lain. Mereka punya fanatisme yang sangat tinggi, mereka punya semangat juang juga yang sangat tinggi, fisik mereka juga sangat kuat. Jadi ya itu tantangan terbesar bagi tim Indonesia kali ini, yang selalu sulit menghadapi Myanmar, kecuali bisa mencetak gol di awal-awal ya. Kalau bisa 20 menit bisa mencetak gol, saya rasa sih kemungkinan besar Indonesia bisa lolos ke babak semifinal ya. Mudah-mudahan sih bisa ya, karena menurut saya agak memalukan kalau Indonesia kita nggak bisa mencapai semifinal, dan yang kedua nggak bisa menang lawan Myanmar. Kalau kalah lawan Filipina kemarin, saya rasa ya itu faktor X lah. Karena memang kondisinya 50-50 dan Indonesia kan kecolongan dari cara gol yang sering juga dilakukan oleh Pratama Arhan kan. Mencetak gol dengan diawali dengan lemparan jauh. Jadi kemarin itu ya ada sedikit kesalahan lah di lini belakang. Baik, jadi memang kalau kita lihat nanti kalau di awal game nanti kita tancap gas, ada 1 gol mungkin akan bisa ya Bang ya, untuk memenuhi ekspektasi. Tadi terakhir Bung Choi, bahwa ini kan ya 3 gol ya harus gitu ya, mau nggak mau untuk keempat besar. Possibility-nya ada, cuman kan nggak semuanya juga bisa mungkin ya, di angka 3 seperti itu. Anda melihat bahwa dengan kondisi seperti ini, optimismenya kurang lebih seperti apa sih Bung Joy untuk kita sebagai penonton? Apakah kita harus tadi tetap optimis, menaruh harapan lebih, atau ya udah realistis aja untuk saat ini melihat hasilnya nanti? Ya, lebih penting sebetulnya mindsetnya timnya Indra Safri ya, mindsetnya bahwa mereka bisa menang, mereka kualitasnya lebih bagus daripada Myanmar dan kepercayaan dirinya harusnya lebih tinggi. Nah ini yang kalau mindset kita sebagai penonton ya harusnya tetap optimis ya, karena saya selalu kemarin pun di beberapa wawancara saya katakan sebetulnya kalah lawan Filipina is oke saja, karena ini kan toh juga ini adalah di kompetisi usia muda, dan kalahnya pun bukan kalah 5-0 kan, kalahnya 1-0 bukan hal yang memalukan gitu. Nah ini kan, tapi kalau nggak bisa menang lawan Myanmar, nah ini yang menjadi persoalan. Tapi itu jangan sampai membebani mereka juga, karena mereka tetap adalah pemain muda, ya masih labil lah gitu ya dari sisi kondisi mentalnya. Jadi mudah-mudahan mereka percaya diri, apalagi pemain seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Ivar, Stroik sudah sangat berpengalaman, jadi harusnya sih bisa mengangkat tim, ya bisa menggendong tim. Baik, kalau kita lihat ini Bung Joy juga di layar ini gambar terkini ya, visual terkini dari Chiang Mai, bahwa tim kita lagi siap-siap pemanasan seperti itu, dan nampak cuaca juga cukup mendukung seperti itu, tidak hujan ya. Jadi kalau kita lihat juga bahwa optimisme itu harus terus dipelihara Bung Joy, karena ya apapun bisa terjadi lah seperti itu ya. Ya kalau lapangan bagus Indonesia jauh lebih diuntungkan karena secara teknis kita unggul sebetulnya. Oke, baik Bung Joy. Bung Joy, ini saya coba kontak dulu teman saya di langsung Chiang Mai. Masih bersama kita ya Bung Joy. Kita sapa dulu rekan Yasmin Atania yang saat ini berada di Stadion Chiang Mai, Thailand. Yasmin, halo Min. Gimana Min situasi di sana? Silakan Yasmin. Halo Juno dan juga pemirsa yang dapat kami informasikan saat ini saya berada di 700 Stadium Chiang Mai, Thailand untuk mengabarkan terkait dengan persiapan menjelang laga antara Indonesia dan juga Myanmar yang akan berlangsung pada pukul 18 waktu Thailand, atau tidak ada perbedaan waktu antara Thailand dan juga Indonesia. Untuk saat ini memang sudah dibuka, jadi para supporter sudah bisa mulai memenuhi area stadion ini. Iya Yasmin. Oke, baik Yasmin, terima kasih. Ya, walaupun dapat kami sampaikan sejauh ini kami memantau belum nampak adanya supporter Indonesia yang hadir. Namun supporter Thailand sudah nampak berdatangan tentunya untuk mendukung timnasnya tersendiri, dan tadi juga kami sempat berbincang dengan sejumlah supporter yang mengaku optimis bahwa Myanmar dapat meraih kemenangan pada pertandingan beberapa waktu mendatang nanti. Namun sebagai
tentunya sebagai rakyat Indonesia ya juga sangat optimis bahwa timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan juga dapat melaju ke babak semifinal yang akan melawan Thailand pada Senin mendatang. Baik, Yasmin. Ya, nampaknya memang audionya agak-agak samar, tapi tadi harapannya dari Yasmin yang berada di Chiang Mai saat ini tadi sama. Bagaimana kita semoga menang nanti ya. Terima kasih Yasmin, selamat bertugas kembali. Baik, Bung Joy. Ya. Satu ya Bung, terakhir Bung Joy. Tadi ya walaupun audionya sedikit bermasalah, kayak ada pesawat lewat ya Bung Joy. Bung Joy, kalau Anda tadi bagaimana melihat ini kan tadi bahwa peluang yang kita punya memang ada, cuman kita harus tadi realistis juga. Satu mungkin harapan Anda ketika ajang ini kelar ya, SEA Games apapun hasilnya, apa yang harus kita lakukan agar tadi sepak bola kita di lini junior, senior juga terus berprestasi Bung Joy? Ya, itu di Chiang Mai tadi saya tiba-tiba teringat 30 tahun lalu saya di sana di SEA Games tahun 95 saya meliput di Chiang Mai dan stadion itu adalah tempat pembukaan. Ya mudah-mudahan memori itu membawa kenangan yang bagus dan sekarang membawa angin yang bagus. Meskipun dulu cabang sepak bola tidak dimainkan di stadion itu ya, dimainkan di kota lain namanya Lampun. Itu sekitar 30 kilo dari Chiang Mai. Tapi ya mudah-mudahan dengan itu saya berharap memori tadi membawa keberuntungan bagi Indonesia karena menurut saya dari semua sisi kalau kita bicara bahkan dengan Thailand, dengan Vietnam yang sekarang mereka sudah berada di babak semifinal, Indonesia sebetulnya bisa bersaing. Bahkan saya katakan jangankan medali perak, medali emas pun kita bisa dengan kondisi pemain saat ini. Cuma kan memang apa yang terjadi di lapangan saya tidak terlalu paham, tetapi bagaimanapun tim ini punya kualitas sebetulnya per individu. Nah ini yang harapan saya sih mereka kompak nih sekarang solid sekali, terutama mereka betul-betul percaya diri bahwa bisa mencetak gol. Bukan cuma 1 tapi 3 gitu loh, kalau bisa 4 gol. Karena mereka terakhir kan menang walaupun ya statistik 2 tahun lalu tidak bisa kita pakai, tapi kepercayaan diri harusnya ada. Mereka kan menang dengan 5 gol gitu loh dalam di pertandingan sebelum. Jadi harusnya sih bisa lah 3 gol. Baik Bung Joy. Bung Joy terima kasih banyak atas waktunya. Ini scarf saya, ini Indonesia. Ini gold, ini emas Bang Joy. Ini harapannya medali emas nanti. Iya. Bisa medali emas. Baik, amin, amin. Hadiah untuk saudara-saudara kita di Sumatera ya Bung Joy ya. Terima kasih Bung Joy, sehat-sehat ya Bung Joy. Salam olahraga. Sama-sama, salam olahraga. Kita coba kembali bergabung dengan rekan Yasmin Atania langsung dari Chiang Mai, Thailand. Yasmin, silakan lagi Yasmin. 3, 2, Ya Junor, tadi nampaknya ada gangguan komunikasi. Sekarang kami harap Junor sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Untuk situasi terkini di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand, tempat berlangsungnya pertandingan antara Indonesia melawan Myanmar dalam cabang olahraga sepak bola U23, maksud kami U22 Putra. Ini para supporter sudah mulai memadati area stadion, khususnya adalah supporter dari Myanmar. Kami masih belum melihat kedatangan dari supporter timnas Indonesia yang biasanya mengenakan pakaian khas begitu ya, khas merah putih memadati area stadion ini. Berdasarkan pemantauan kami terkait dengan persiapan sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Tadi apel pengamanan sudah dilakukan, kemudian juga kami memantau terkait dengan sejumlah fasilitas yang memang sudah dipersiapkan untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran penyelenggaraan pertandingan nanti malam yang akan berlangsung tepatnya pada pukul 18 waktu Thailand, atau tidak ada perbedaan waktu antara Thailand dan juga Indonesia seperti disediakannya ambulans, kemudian juga ada pemadam kebakaran dan sejumlah pengamanan lain yang tengah dipersiapkan. Kalau kita berbicara terkait dengan laga kali ini merupakan laga penentu bagi timnas U22 Indonesia, yang mana tentunya kami yakin akan mempersembahkan permainan terbaiknya untuk dapat meraih poin penuh dan juga kemenangan sehingga dapat melaju ke babak berikutnya yakni semifinal melawan Thailand yang akan berlangsung pada Senin mendatang. Juno. Yasmin, terima kasih Yasmin langsung dari Chiang Mai. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat Yasmin. Dan pemirsa, timnas Indonesia U22 akan melakoni laga penting kontra Myanmar di lanjutan SEA Games 2025. Sama-sama belum meraih poin membuat keduanya akan berjuang mati-matian untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.
Skuad Garuda Muda akan menghadapi Myanmar dalam laga penting lanjutan Grup C SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola putra. Laga ini akan digelar di Stadion Chiang Mai, Thailand, Jumat besok. Usai menelan kekalahan 0-1 di laga perdana kontra Filipina, skuad asuhan Indra Syafri masih harus berjuang keras di Grup C. Indonesia dan Myanmar sama-sama belum meraih poin, sementara Filipina sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal berkat 2 kemenangan. Indra Syafri diprediksi akan mempertahankan skema formasi 3-4-3. Dengan Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang, Muhammad Ferrari memimpin di tembok pertahanan, Ivar Jenner sebagai pengatur permainan skuad Garuda Muda di lini tengah, dan diharapkan Mauro Zylstra ganas di lini penyerangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki rekor pertemuan yang baik menghadapi Myanmar selama gelaran SEA Games. Dari 4 pertemuan terakhir, skuad Garuda Muda selalu meraih kemenangan. Pada pertemuan terakhir di gelaran SEA Games 2023, Indonesia melumat Myanmar dengan skor 5-0. Di atas kertas, Ivar Jenner dan kawan-kawan memiliki torehan bagus menghadapi Myanmar. Namun dalam sepak bola, fokus selama 90 menit pertandingan menjadi kunci hasil akhir. Ayo Garuda Muda, kita bisa! Vietnam U22 menjadi juara grup B sekaligus lolos ke semifinal cabang sepak bola SEA Games 2025 di Thailand. Di laga pemungkas, The Golden Star Warriors menumbangkan Malaysia U22 dengan skor 2-0. Karena menang di laga ini otomatis akan puas sebagai juara grup dan memungkinkan mendapatkan laga yang tentunya tidak akan mudah. Vietnam U22 menghadapi Malaysia U22 di matchday terakhir Grup B cabang sepak bola SEA Games 2025 Thailand di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand. Saksi. Laga berlangsung 11 menit, Vietnam membuka keunggulan lewat tandukan Nguyen Heo Min. Kombinasi dilakukan, satu sundulan berhasil kali ini. Gol yang membuka satu harapan. The Golden Stars Warriors mengandangkan keunggulan jadi 2-0 giliran Pham Minh Phúc yang mengetatkan gawang Malaysia pada menit 22. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Kali ini ada aksi yang begitu memukau dan kombinasi dilakukan satu pergerakan. Dominasi Vietnam berlanjut di paruh kedua, namun pasukan pelatih Kim Sang-sik tersebut gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Ilmi kali ini. Betul itu Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk Vietnam. untuk bisa Tambahan 3 poin, Vietnam menjadi juara grup B dengan 6 poin sekaligus lolos ke semifinal. Sementara Malaysia dengan 3 poin harus menunggu hasil laga timnas Indonesia kontra Myanmar hari Jumat guna menentukan runner-up terbaik yang berhak melaju ke 4 besar. dari Nguyen Din Pach kembali keluar jadi bintang lapangan dari